Halo semuanya, kita berjumpa kembali di pertemuan minggu kedua dari mata kuliah Cyber Communication. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai sedikit mengenai dasar-dasar new media. Jadi judul untuk minggu ini adalah Introduction to New Media. Yang akan kita bahas minggu ini kurang lebih terkait dengan definisi new media, konvergensi new media, prinsip new media, kebaruan new media, jenis-jenis new media, dan juga karakteristik new media. Nah, jadi sebenarnya apa sih new media itu? Nah, teori atau terminologi new media ini sebenarnya diciptakan pertama kali oleh Pierre Levy. Jadi Pierre Levy ini mengemukakan bahwa media baru ini merupakan teori atau konsep yang membahas mengenai perkembangan media. Dalam teori new media ini terdapat dua pandangan. Yang pertama itu ada pandangan interaksi sosial dan juga yang kedua ada pandangan integrasi sosial. Nah, interaksi sosial di sini maksudnya apa? Jadi yang membedakan media menurut kedekatannya, yang membedakan media itu dilihat dari kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Jadi Pierre Levy ini melihat World Wide Web sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka dan juga fleksibel dan juga dinamis yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru. Nah, sedangkan yang kedua ini pandangan integrasi sosial. Nah, integrasi sosial ini merupakan gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Jadi media di sini bukan hanya sebagai instrumen informasi atau cara untuk mencapai ketertarikan diri, tetapi untuk menyuguhkan menyuguhkan kita atau memberikan kita informasi dalam memberikan kita bentuk keberadaan atau berada dalam suatu masyarakat dan memberikan kita rasa saling memiliki. Nah, jadi secara sederhananya new media ini merupakan produk dari komunikasi, dari ilmu komunikasi, perkembangan komunikasi, yang termediasi teknologi dan terdapat bersama dengan komputer digital. Media convergence atau konvergensi media ini pada dasarnya media-media konvensional atau media-media massa tradisional dikarenakan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat, mau tidak mau mereka akhirnya melakukan konvergensi. Jadi apa yang terdapat pada media-media massa tradisional, sekarang mereka berubah atau tidak. Kalau berubah itu kan media massa tradisional kemudian 100% berubah menjadi digital. Well, that's not the case. Maksudnya di sini adalah media massa tradisional kemudian mereka mulai memasuki dunia digital. Jadi konvergensi media ini secara definisi sih kalau menurut Jenkins itu merupakan aliran konten di beberapa platform media, kerjasama industri dengan media, dan juga kegiatan migrasi media. Nah, sedangkan kalau menurut Flow, konvergensi media ini terdapat 3 poin penting di dalamnya, yaitu computing and information technology, kemudian communication network, dan juga digital content. Jadi menerangkan konvergensi media ini sangat berkaitan erat sekali dengan perubahan industri, di mana industri ini yang berubah menjadi lebih dinamis dan bergantung pada teknologi. Dan pada konvergensi media, kalau menurut Burnett dan Marshall, pada dasarnya merupakan penggabungan media, industri telekomunikasi, dan segala bentuk komunikasi ke dalam bentuk digital. Jadi tidak hanya media massa, tetapi segala bentuk komunikasi. Nah, kenapa konvergensi media itu bisa terjadi? Jadi itu dapat didorong oleh 3 hal. Ini menurut pendapatnya Grant dan Wilkinson. Perubahan dari tradisional atau analog ke digital ini didorong oleh yang pertama
adanya kemajuan teknologi digital sehingga biaya yang dibutuhkan itu menjadi semakin murah dibandingkan dengan teknologi tradisional atau yang analog. Nah, yang kedua ini biaya pembangunan infrastruktur jaringan digital menjadi lebih rendah. Ketika dulu going digital is very expensive, diperlukan modal yang sangat besar, biayanya cukup tinggi, tidak semua mampu memproduksi maupun mengakses. Sedangkan saat ini jaringan digital itu dapat diakses jauh lebih mudah baik bagi khalayak maupun produser. Mereka yang menciptakan pesan tersebut. Alasan berikutnya adalah media yang tumbuh dengan cepat dan juga semakin dinamis, dan juga pertumbuhan pengguna yang tinggi. Jadi semakin berkembangnya teknologi dan semakin cepat arus informasi itu berputar, maka pengguna medianya ini juga meningkat. Nah, itu yang menjadi faktor-faktor utama kenapa konvergensi media itu terjadi. Nah, konvergensi media ini kemudian memberikan efek yaitu munculnya media baru. Nah, media konvensional itu seperti media massa seperti koran, majalah, mereka kemudian melihat adanya peluang untuk mengembangkan bisnis mereka atau usaha mereka seiring dengan perkembangan teknologi digital. Jadi mau tidak mau, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan konvergensi. Mereka kemudian masuk ke ranah digital. Apakah ini selalu apakah dampaknya ini selalu positif? Bisa dibilang ya, cukup positif. Ini ada beberapa pengaruh atau dampak dari konvergensi media. Yang pertama adalah meningkatkan akses informasi dan juga kemudahan akses konten dan informasi bagi khalayak. Dengan adanya platform online, masyarakat sekarang ini jauh lebih mudah untuk mengakses berita dan konten-konten lainnya melalui jaringan internet. Dan ini sangat berguna sekali bagi masyarakat yang tidak memiliki akses atau memiliki kesulitan untuk mengakses media-media tradisional seperti media cetak maupun saluran TV ataupun radio dikarenakan letak geografis. Yang kedua, adanya new media ini membuat munculnya banyak sekali pilihan-pilihan yang beragam bagi khalayak. Konvergensi media ini mendorong adanya media baru dan konten yang jauh lebih beragam, di mana ini memberikan keleluasaan bagi pengguna dan khalayak untuk mengakses informasi dan memilih memilih untuk menggunakan platform mana yang mereka sukai. Terkait penyampaian informasinya dapat diakses atau bisa kita dapatkan jauh lebih cepat hingga informasi itu bisa kita dapatkan secara real time. Dengan adanya konvergensi dan yang menghasilkan new media ini juga meningkatkan peluang kerja khususnya di bidang teknologi informasi dan juga dengan adanya konvergensi media pengguna juga bisa semakin aktif untuk berinteraksi baik itu oleh user ataupun creator, dan itu bisa dengan hanya memberikan meletakkan kolom komentar atau meletakkan kolom saran pada website atau pada halaman blog, dan itu akan menjadi mampu memberikan kesempatan bagi khalayaknya, khalayak atau pengguna untuk berinteraksi langsung dengan siapa yang menciptakan informasi atau memberikan informasi tersebut. Nah, terlepas banyak pengaruh positifnya, tapi konvergensi media ini juga juga memiliki dampak negatif sebenarnya. Dampak negatif yang pertama itu menurunnya industri media cetak, ya karena media massa cetak itu kemudian melakukan konvergensi, dan dengan adanya media online juga yang aksesnya itu jauh lebih mudah, media cetak semacam koran, majalah ini sudah mulai ditinggalkan oleh para pembacanya. Dampak negatifnya juga, salah satu dampak positifnya ini terkait peluang kerja, tapi secara dampak negatif ini juga membuat banyak orang ini kehilangan pekerjaan. Karena ya sekali lagi karena penurunan industri media cetak, maka mereka yang bekerja di industri media massa percetakan atau media massa konvensional kemudian mulai kehilangan pekerjaan mereka. Dan yang
dampak negatif yang terakhir adalah dengan adanya konvergensi media, ini membuat masyarakat mulai muncul yang namanya kebergantungan pada teknologi digital. Dan itu juga merubah gaya hidup masyarakat pada umumnya yang jadi semakin bergantung pada gadget, teknologi, dan internet. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai kebaruan dari new media. Jadi, ketika kita berbicara mengenai new media, yang menjadi pertanyaannya itu adalah new. Kalau dari definisi kita melihat ada kata new atau baru. Jadi sebenarnya yang baru itu apa sih? Apa yang membedakan atau apa sih yang sebenarnya baru dari new media dibandingkan dengan media-media yang sebelum media-media sebelumnya. Nah, kalau misalkan di sini saya menuliskan ada 3 poin kebaruan sebenarnya yang dibawa oleh new media. Yang pertama ini semangat budaya baru, kemudian teknologi dan juga pengguna atau khalayak. Jadi ini yang kemudian berubah atau sedikit bergeser dibandingkan dengan budaya, teknologi maupun khalayak di media yang analog atau konvensional. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu terkait dengan semangat budaya baru. Nah, yang dimaksud ini apa? Yang dimaksud dengan semangat atau budaya baru ini new media ini memunculkan adanya sebuah niatan, harapan, dan juga dorongan untuk menjadi tidak hanya sebagai atau sekedar audiens yang aktif. Jadi kalau di sini, kalau misalkan dalam media massa, konsep audiens ini kaitannya dengan penerimaan pesan atau penikmat pesan. Di media-media konvensional, sederhananya adalah audiensnya itu hanya sebatas melihat atau mendengarkan saja. Sedangkan dengan adanya new media, karena adanya kesempatan untuk melakukan interaksi, baik itu dalam bentuk kolom komentar, kolom saran, chat, kotak chat, dan sebagainya, maka yang namanya audiens ini tidak hanya sebatas sebagai user aja. Jadi maksudnya tidak hanya cuma melihat, menonton, atau mendengarkan, tapi mereka juga mampu untuk memodifikasi dan menciptakan konten. Jadi konsumernya ini bergeser dari hanya using, kemudian mereka menjadi creating. Ini yang berbeda dari media massa konvensional. Sedangkan terkait dengan teknologi di sini juga yang dimaksud dengan teknologi di sini maksudnya adalah teknologi dan juga aplikasi ya yang dimaksud di situ. Jadi bentar. Yang dimaksud dengan teknologi di sini itu maksudnya apa? Sorry. Jadi ketika kita di media analog atau yang konvensional, informasi yang namanya interaksi atau komunikasi itu hanya bekerja one way. Jadi hanya sekali lagi kreatornya itu hanya menyampaikan dan khalayaknya itu hanya mendengarkan. Tapi dengan adanya new media ini berubah menjadi digital interaktif atau two ways. Jadi komunikasinya ini bisa berlangsung bisa memberikan umpan balik dan bisa berlangsung dua arah. Nah, interaktif yang diusung oleh teknologi media baru ini bentuknya fitur atau kapasitas sebuah media baru yang memberikan pengguna memiliki kontrol terhadap konten dan juga medium tersebut atau medium yang digunakan. Nah, pemberian umpan balik ini dapat dilakukan baik secara sinkron maupun asinkron, seperti yang kita lakukan di perkuliahan. Dalam asinkron itu
dilakukan secara real time atau secara live, sedangkan untuk yang asinkron itu dilakukannya tidak secara real time. Seperti jika kalian menuliskan atau memposting sebuah foto atau sebuah foto di Instagram, kemudian foto itu akan ada walaupun besok, dan orang tetap akan dapat memberikan komentar, entah itu besok, dan kalian tetap dapat berinteraksi tidak dalam konteks real time. Anda masih bisa membalasnya minggu depannya dan sebagainya. Nah, terkait dengan pengguna dan juga khalayak, kelompok atau generasi yang pengguna ini kita umumnya terkait dengan new media dan juga khalayak. New media ini berhasil memunculkan tidak hanya terminologi ya, tapi juga kelompok-kelompok baru. Jadi munculnya yang namanya network society, kemudian kita juga mengetahui istilah netizens, kemudian digital natives, net generation. Jadi para pengguna new media ini mereka bagaimana? Jadi sistemnya adalah mereka membentuk media dan media membentuk mereka. Jadi khalayak ini menggunakan jadi membentuk di sini maksudnya adalah user itu mengakses atau menggunakan media sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau ketertarikan mereka. Di mana di situ kemudian new media ini kemudian mampu membentuk identitas, pola pikir, perilaku, dan juga aktivitas yang berkaitan dengan para usernya, dan yang kemudian mampu menciptakan istilahnya kelompok-kelompok yang berada di ranah cyber tersebut, seperti kelompok network society, dan new media ini juga yang menciptakan kelompok-kelompok masyarakat baru yang sekarang ini kita sering sekali mendengar seperti Gen Z ataupun millennials. Nah, Nah, maaf, terkait dengan dampak dari kebaruan media, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam komunikasi atau para pelaku komunikasi, ini dampaknya ada 3. Yang pertama itu melakukan proses komunikasi yang berbasis pada keaktifan pengguna atau user. Yang kedua ini melakukan proses komunikasi yang memperhatikan karakteristik dalam medium atau aplikasi. Dan yang ketiga adalah melakukan proses komunikasi yang tersegmentasi ke masyarakat. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Di proses komunikasi berbasis user, dalam pembuatan pesan, pengguna memiliki kemampuan untuk memaknai konten, kemampuan untuk merespon, baik itu secara low complexity, medium complexity, ataupun high complexity, dan kemampuan untuk mengambil tindakan melalui proses komunikasi tersebut. Nah, low complexity ini maksudnya apa? Jadi suatu tindakan yang tidak terlalu rumit, sangat sederhana. Contohnya adalah dengan menekan like atau memberikan heart di Instagram. Medium complexity ini yang agak sedikit di atasnya, masih bisa dilakukan dengan cara mengetik komentar atau membalas komentar yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan high complexity itu dengan memposting konten yang juga terkait atau berkaitan dengan konten yang sebelumnya. Nah, maksud dari proses komunikasi media baru berbasis user ini adalah memasukkan faktor audiens aktif dan producing ke dalam pesan atau aplikasi yang diciptakan. Jadi ide besarnya itu adalah user atau pengguna merupakan kombinasi dari audiens yang aktif dan juga berkreasi atau mereka menciptakan sesuatu. Nah, yang kedua ini terkait proses komunikasi berbasis karakteristik medium atau aplikasi. Jadi dalam pembuatan atau memaknai pesan itu kita harus memperhatikan sekali karakteristik dari
aplikasi apa yang kita gunakan. Karena tiap aplikasi atau medium yang kita gunakan di new media itu memiliki cara untuk bercerita atau cara menyampaikan pesan yang berbeda-beda. Kita tahu Twitter itu sangat singkat sekali. Kita menyampaikan pesan kita dengan dibatasi karakter. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan yang cukup kompleks yang kita harus sangat mendetail untuk menghindari yang namanya mispersepsi atau ketidakpastian, maka kita akan memilih untuk tidak menggunakan Twitter. Mungkin kita akan lebih memilih menggunakan blog. Kalau misalkan kita suka dengan bahasa tulisan, mungkin kita akan juga menggunakan blog. Kalau misal video, baik mungkin menggunakan story jika waktunya singkat. Waktu agak lama kita bisa menggunakan vlog atau menggunakan media yang kita pakai, bisa juga YouTube. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan karakteristik dari aplikasi yang kita gunakan. Jadi contoh lain adalah berita online itu biasanya memiliki cara presentasi berita yang berbeda dengan surat kabar konvensional atau tradisional. Karena ya, mediumnya berita online atau aplikasinya berita online itu memiliki karakteristik seperti hypertext, kemudian multimedia, dan interaktif, sehingga seorang jurnalis ketika mereka menuliskan atau seorang editor surat kabar ketika mereka melakukan editing terkait dengan pemberitaan, mereka akan memperlakukan sangat berbeda sekali ketika ini kita membahas mengenai pemberitaan online dan juga pemberitaan media massa cetak. Dan yang ketiga, proses komunikasi yang tersegmentasi dan serentak ke masyarakat. Maksudnya ini begini, jadi hal ini tuh dikarenakan konsep massa atau audiens yang populasi yang sangat besar, yang mengalami fragmentasi, yang di mana mereka ini tidak lagi homogen, tapi mereka sudah heterogen. Jadi tidak ada lagi, jadi massa ini bukan yang semuanya ini memiliki persamaan atau sama, tapi dalam masa ini mereka sangat beragam. Gitu. Jadi proses-proses komunikasinya ini lebih banyak dan proses komunikasinya ini terjadi lebih banyak, bermunculan, berkembang dan menjadi multiplied. Ya berkembang dengan jauh lebih banyak karena adanya segmentasi dari pengguna media baru tersebut. Contohnya ini kita menggunakan contoh influencers. Nah, influencers ini dia sudah mengarah kepada memiliki media sosial yang followersnya tuh ya dulu untuk mencapai memiliki predikat influencer itu paling tidak followersnya itu harus ratusan ribu atau jutaan. But now banyak sekali influencer-influencer baru bermunculan, di mana muncullah yang disebut dengan micro influencer, di mana yang pengikutnya itu tidak sampai ratusan ribu atau jutaan, tapi seribuan dan 10 ribuan itu sudah mereka menyebut diri mereka micro influencer. Nah, micro influencer ini menjadi sebuah fenomena yang tersegmentasi dan serempak. Maksudnya jadi partisipasi dan keaktifan media sosial itu seakan terpecah-pecah mengikuti para micro influencer ini. Jadi proses komunikasi yang dilakukan oleh agensi di media sosialnya atau manajer komunikasinya itu menjadi tersegmentasi dan juga jauh lebih serempak atau bersamaan. Nah, kalau misalkan dilihat berdasarkan fungsinya, fungsi dari new media, fungsi new media ini dikelompokkan menjadi dua sebenarnya. Yang pertama itu dia dikelompokkan berdasarkan fungsi kemediaan dan juga, yang berikutnya adalah bukan fungsi new media.
jenis media baru, mohon maaf, jenis-jenis new media ini dikelompokkan berdasarkan fungsi kemediaan mereka dan juga lingkup kajian riset dan perubahannya. Nah, maksudnya fungsi kemediaan ini apa sih? Jadi pengelompokan media baru atau jenis-jenis media baru ini dapat dikelompokkan. Yang pertama, media baru yang digunakan untuk atau diciptakan untuk produksi media. New media atau aplikasi yang digunakan untuk distribusi media, dan yang berikutnya adalah untuk konsumsi media. Dan yang berikutnya ini terkait dengan sites of research atau lingkup kajian riset atau perubahan. Jadi lebih bernuansa pada lebih mengarah kepada subkajian. Jadi ada area-area studi media baru yang di dalamnya itu ada sub-subnya lagi. Nah, yang pertama itu computer mediated communication atau komunikasi yang termediasi oleh komputer. Di sini yang dibahas juga atau subkajiannya ini juga membahas mengenai email, contohnya itu email, chat rooms, avatar-based communication forms, voice image transmission, World Wide Web, blogs, social networking, mobile telephone, itu adalah yang dimaksud dengan computer mediated communication. Jadi segala bentuk komunikasi yang termediasi atau menggunakan saluran komputer. Itu yang dimaksud dengan computer mediated communication atau umumnya kita menyebutnya sebagai CMC. Nah, yang kedua ini kita mengkaji new media. Ya, jenis new medianya itu kalau misalkan kita mengkajinya itu melihat bagaimana dia mencari cara baru untuk mendistribusi dan mengkonsumsi teks media. Jadi tidak terlalu berfokus kepada produksi informasinya itu sendiri, tapi lebih ke arah distribusinya. Dan ini biasanya memiliki karakteristiknya itu sangat interaktif dan formatnya itu lebih ke arah hypertext. Contohnya seperti World Wide Web, kemudian penggunaan CD, DVD. Contohnya berikutnya adalah podcast dan juga berbagai platform computer games. Berikut yang ketiga adalah virtual reality. Kita sering sekali mendengarnya menyebutnya VR yang cukup ramai juga. Jadi virtual realities ini jadi dia adalah new media, jenis new media yang berusaha untuk memvirtualkan, menduplikasi atau menciptakan sebuah realita baru di ranah virtual atau ranah digital. Dan yang terakhir, ini jenisnya ini yang media lama yang telah terdigitalisasi, jadi media lama yang sudah berubah menjadi digital, dan memiliki potensi untuk menciptakan diskusi lebih lanjut, khususnya untuk di ranah akademisi. Nah, prinsip-prinsip dari new media sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah numerical representation atau representasi numerik. Representasi numerik di sini saya tuliskan sebuah aset atau objek dari media baru yang merupakan representasi dari kode digital. Contohnya ini kayak foto digital. Entah itu fotonya itu merupakan hasil dari jepretan kamera digital ataupun dari scan. Jadi pada prinsipnya itu objek ini atau aset ini memiliki kombinasi numerik tertentu. Jadi dengan algoritma yang tepat, dengan sistem yang tepat, maka foto digital ini bisa menjadi subjek dari sebuah modifikasi. Jadi kita bisa memodifikasi menggunakan exposure, contrast, precise, dan fungsi-fungsi editingnya lagi. Jadi pada prinsipnya ketika kita membicarakan mengenai representasi numerik ini, bagaimana media itu becomes programmable atau dapat diprogram. Yang berikutnya adalah modularity. Jadi modularity ini objek dari aset atau objek media baru itu merupakan
gabungan dari berbagai elemen-elemen atau aset yang bisa dengan mudah dipisahkan dan digabungkan dengan elemen yang lain. Salah satu contoh yang sederhana itu membuat website dengan dengan beberapa platform pembuatan website yang di bagian dashboard website tersebut ya, itu akan tersimpan berbagai macam elemen-elemen media seperti gambar-gambar JPEG atau GIF, tulisan, video, audio, animasi. Nah, ketika itu semuanya dirangkai menggunakan mesin perangkai atau algoritma dari web tersebut, maka jadilah sebuah website yang memiliki alamat secara spesifik sesuai dengan apa yang ingin dibuat oleh usernya. Yang ketiga, ini adalah automation. Automation ini otomatisasi istilahnya. Jadi automation ini merupakan hasil atau konsekuensi dari representasi numerik dan juga modularitas atau modular. Nah, hadirnya otomasi terhadap berbagai operasi atau aktivitas dalam kreasi atau modifikasi dan akses media. Jadi nah, kalau misalkan kita balik ke foto tadi ya. Kalau misalkan kita mengambil foto di smartphone ataupun kamera-kamera digital, selalu ada pilihan otomatis. Nah, di mana itu akan melakukan editing secara otomatis. Jadi dengan adanya opsi auto itu, pengguna itu memberikan kuasa atau memberikan kuasa penuh kepada smartphone atau kamera tersebut untuk memodifikasi foto digital tersebut. Jadi bukan sesuai dengan apa yang inginkan, tapi sesuai dengan apa sistem yang sudah ditanamkan oleh perangkat tersebut. Berikutnya adalah variability. Jadi variability ini media baru memunculkan banyak sekali versi-versi yang berbeda daripada membuat banyak kopi yang identik. Jadi prinsip variability ini menjadi dasar sebenarnya untuk menjelaskan berbagai aspek dalam media baru yang seperti branching, seperti interactivity, hypermedia. Nah, jadi media baru ini bukannya menciptakan kembaran-kembaran dari atau kopi-kopian dari aset originalnya atau aset master produknya, tapi new media ini menciptakan variasi-variasi lain sehingga usernya ini bisa menentukan mana yang mereka lebih suka atau mereka lebih prefer seperti itulah. Jadi variability ini pada prinsipnya adalah memberikan variasi untuk user dapat memilih untuk memberikan variasi kepada user untuk user dapat menentukan pilihan apa yang ingin mereka ambil atau gunakan. Nah, yang terakhir ini adalah prinsip transcoding. Berbeda dari 4 prinsip yang sebelumnya. Jadi transcoding ini secara lebih ke arah cultural transcoding ya. Jadi transcoding budaya. Jadi dia melibatkan 2 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan media atau budaya, dan yang kedua itu adalah lapisan komputer. Jadi gimana menjelaskannya? Nah, jadi prinsip transcoding ini menyatakan bahwa yang namanya cultural atau media layer atau lapisan media budaya dan juga lapisan komputer ini, dia saling menentukan dan mempengaruhi satu sama lain. Ya, walaupun
new media ini diciptakan, disebarkan, dan diaksesnya itu melalui komputer. Jadi new media ini dimaknai sebagai sebuah komposit atau komposisi dari kedua lapisan ini, di mana nanti hasilnya adalah sebuah new computer culture atau budaya komputer baru. Nah, jadi sebuah pencampuran dari makna olah pikir manusia dan komputer, dan juga cara-cara konvensional manusia ini kemudian menggambarkan dunia kita dan digabungkan dengan komputerisasi yang ada pada perangkat teknologi dan itu kemudian menciptakan sebuah representasi di ranah media yang menggambarkan atau merepresentasikan bagaimana dunia ini. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai karakteristik new media. Jadi karakteristik new media ini ada 6. Ini karakteristik new media menurut Lister. Yang pertama adalah karakteristik digital. Jadi karakteristik digital ini mengacu pada konversi properti fisik atau material, misal kayak data, suara, huruf, warna, dan itu dirubah menjadi angka. Jadi karakteristik digital ini menjelaskan bahwa ada perubahan dalam hal produksi, distribusi, dan penggunaan, tetapi ada hal lain yang lebih mendasar juga. Kalau misalkan menurut Levi, karakteristik digital ini menyebabkan kaburnya perbatasan rigid antara penulis dan pembaca, performer dan penonton, creator dan interpreter atau pemakna. Jadi yang namanya relasi antara creating dan consuming, membuat dan mengkonsumsi, itu menjadi sebuah relasi yang kontinu. Jadi tidak hanya sekali melakukan kemudian selesai, tapi itu dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, dan dalam setiap aktivitasnya itu masing-masing selalu berkontribusi pada saling kontribusi terhadap satu sama lain. Nah, yang kedua itu adalah karakteristik interaktif. Karakteristik interaktif ini maksudnya merupakan sebuah kombinasi dari user engagement atau engagement itu relasi pengguna terhadap teks, relasi independen dengan sumber informasi, penggunaan yang lebih individualis, dan banyaknya pilihan untuk user. Maksudnya individualis itu apa? User dari new media ataupun creator dari new media, ini mereka memiliki keleluasaan untuk mengcustom apa yang ingin mereka ciptakan di ranah new media, dan itu disesuaikan dengan diri mereka sendiri. Nah, yang menjadi hal penting atau hal utama dari karakter interaktif ini itu adalah bagaimana seorang pembuat pesan atau media creator atau content creator ini merancang atau mendesain sebuah digital media text sebagai suatu lingkungan. Seperti membuat website, membuat game, membuat social network, yang kemudian hal ini dapat diakses oleh user-user lain dan mampu menciptakan yang namanya digital environment atau lingkungan digital. Nah, berikutnya ini ada hypertextual atau hypertext. Nah, hypertext ini mengacu pada sebuah teks, termasuk gambar, audio, dan video juga, yang bertautan dengan teks yang lain. Jadi, kalau dalam media baru ini, kita bisa melihat hypertextual dengan, misalnya nih, adanya hyperlink atau link di atas, link dari satu teks dalam website ke website lainnya. Jadi pada dasarnya sih
karakteristik hyperlink ini adanya kayak istilahnya koneksi yang tidak terlalu berdampak secara signifikan sih antar teks. Jadi maupun aset atau objek dari media tersebut. Jadi memberikan dampak untuk adanya asosiasi atau keterkaitan antar teks di dalam suatu platform media baru. Jadi misal ada website yang satu menuliskan teks apa, kemudian ini bisa digabungkan dengan teks yang lain di halaman website yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan hypertext. Yang berikutnya adalah network, di mana dalam media baru itu semuanya saling berjejaring, semuanya itu saling berkaitan satu sama lain, dan itu semuanya dilakukan via internet. Dan hal itu memudahkan pengguna atau konsumen untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam memaknai atau menginterpretasi pesan dan juga sampai para pengguna atau konsumen ini sampai memproduksi pesan atau konten. Yang namanya karakteristik network ini nggak bisa dilepaskan juga dari definisi atau gagasan mengenai network atau jaringan secara dasar yang terdiri dari berbagai macam nodes yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi idealnya dengan menggunakan media baru, komunikator atau institusi media itu sudah nggak lagi memiliki keistimewaan, di mana mereka itu menjadi pusat yang memberikan atau menyebarkan pesan ke audiens massa. Tapi di media baru itu jadi dengan adanya media baru, khalayak yang tidak berada di posisi komunikator pun mereka juga dapat menjadi pengirim pesan atau komunikannya ini kemudian bisa menjadi komunikator dalam proses komunikasi di new media ini. Karakteristik yang berikutnya, yang kelima adalah karakteristik virtual. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita menyebut kata virtual, ini maksudnya adalah imitasi dari realita. Jadi ya karakter ini bisa dibilang sebuah platform yang cukup game changing, karena di sini pengguna itu bisa menghabiskan waktu mereka karena karakteristik virtual ini. Jadi interaksi-interaksi yang dilakukan di new media, terlepas itu terkesan sebagai realita, tapi the fact is itu adalah sebuah imitasi karena Anda tidak tinggal di Anda tidak tinggal di internet, tapi apa yang Anda lakukan di internet atau ya, di dunia maya itu semuanya merupakan imitasi dari apa yang Anda lakukan di kehidupan realita Anda. Yang terakhir adalah simulated. Simulated ini jadi simulasi yang bisa dilakukan oleh media baru itu baik dalam bentuk simulasi komputer atau juga bisa dilakukan dalam bentuk simulasi game. Jadi ya simulasi ini bisa dibilang sebagai bagian dari realita juga sih, dan dia memiliki posisi yang dialogis dalam representasi. Jadi simulasi itu bisa dijabarkan sebagai sebuah realita dialami dan tidak berkorespondensi dengan sebuah objek atau benda aktual. Nah, simulasi ini bersifat mimesis. Mimesis ini definisinya adalah mencapai representasi atau melakukan imitasi dari sebuah objek atau benda. Nah, ini yang simulated ini kaitannya erat sekali juga dengan virtual.
Kalau misalkan kita mendengar virtual reality itu sangat kuat sekali, atau itu adalah contoh nyata yang sangat erat sekali menggambarkan dua karakteristik virtual dan juga simulated ini. Ya, itu aja materi singkat minggu ini. Jangan lupa ada tugas yang harus dikerjakan di Elita. Waktu durasi yang diberikan seperti yang sudah saya sampaikan adalah 24 jam. Mohon tidak terlambat dalam mengerjakan tugasnya. Terima kasih banyak. Minggu depan kita akan membahas mengenai social media atau media sosial. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sampai bertemu lagi minggu depan.